Kalau konten kuliner sering ada hidden gems, konten investasi juga ada hidden gems. Video kali ini kita akan membahas cara mencari hidden gems dalam dunia investasi saham. Dan yang namanya hidden gems udah pasti enak banget. Untung banget. Joel Greenblatt, pengarang buku Little Book on How to Beat the Market, orang yang menemukan magic formula, pendiri dari Gotham Asset Management, yang berhasil menghasilkan return 50% per tahun dari tahun 1985 sampai 1994. Return 50% itu gila banget. Uang 100 juta dengan compound return 50% per tahun akan jadi 8 miliar bro dalam 9 tahun. Asik nggak tuh? Gile. Dan dalam buku ini, Joel Greenblatt akan membahas strategi investasi mencari hidden gems yang dia gunakan untuk menghasilkan return 50%. Langsung aja lah ya, makan cuy. Mulai cuy. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku You Can Be a Stock Market Genius dari Joel Greenblatt. Dan gue yakin Tuhan akan melimpahkan kalian rezeki jika membantu saudara kita yang membutuhkan di Wisma Tunaganda. Kalian bisa cek detailnya di rumahpiatu.org. Bantu mereka guys kalau mau murah rezekinya. Anyway, thank you banget kalau kalian sudah membantu. Dan langsung aja, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, perusahaan spin-off. Perusahaan spin-off adalah pemisahan anak perusahaan dari induk perusahaan yang menghasilkan perusahaan baru yang akan berdiri dengan kemampuan dan eksistensinya sendiri. Simpelnya, perusahaan induk melepas subdivision atau cabang bisnisnya untuk berdiri menjadi perusahaan sendiri, tidak lagi di bawah kontrol perusahaan induknya. Kenapa perusahaan induk mau melepaskan cabang bisnisnya? Gampangnya, karena induk perusahaannya berpikir kalau bisnisnya dilepaskan, pasar saham bisa menilai bisnisnya dengan valuasi yang lebih tinggi. Bisa jadi, cabang bisnisnya itu tidak menguntungkan, jadi mau dipisahkan sama induk perusahaannya, jadi kelihatan lebih bagus induk perusahaannya. Bisa jadi, perusahaan induknya itu tidak bisa menjual cabang bisnisnya, jadi mereka pisahkan aja bisnisnya. Kemudian, alasan lain cabangnya dipisahkan karena cabang bisnisnya semakin bertumbuh dan operasionalnya menjadi kompleks. Kalau dipisah, akan membuat kontrol jadi lebih mudah dan lebih efisien. Bisa jadi kalau dipisah, nilai valuasi cabang bisnisnya ini menjadi lebih tinggi juga. Alasan lainnya, bisa jadi perusahaan induknya mau buang hutangnya di perusahaan barunya. Hal ini bertujuan agar perusahaan induknya terlihat lebih bagus. Anyway, apapun alasannya itu, saham perusahaan spin-off seringkali dijual oleh investor karena banyak alasan yang seringkali tidak berhubungan dengan fundamental perusahaannya dan intrinsic value-nya. Nah, disinilah kita bisa menemukan hidden gems. Disinilah kita bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Dalam kondisi spin-off, investor institusi besar seringkali tidak mau perusahaan spin-off karena market kapitalisasinya yang seringkali menjadi kecil setelah spin-off. Seringkali, investor institusi cuma tertarik dengan induk perusahaannya, namun tidak tertarik dengan cabang bisnisnya. Jadi mereka mengabaikan anak perusahaannya. Karena alasan inilah, investor institusi sering menjual saham perusahaan spin-off, bukan karena alasan fundamental atau intrinsic value perusahaannya, tapi lebih karena alasan teknikal dan regulatory. Kemudian, dalam kondisi spin-off, market analis tidak lagi suka mengcover perusahaan spin-off, karena market kapitalisasi perusahaannya seringkali menjadi kecil sehingga tidak lagi sesuai dengan appetite analis. Karena retail investor hobinya lihat rekomendasi market analis, akhirnya retail investor juga ikut-ikutan tidak tertarik dan ragu-ragu tentang perusahaan spin-off. Dengan asumsi, analis aja nggak bahas, pasti jelek tuh. Padahal bisa jadi ini adalah hidden gems. Kenapa perusahaan spin-off menarik? Karena seringkali perusahaan yang tidak lagi di dalam kontrol perusahaan induknya bertambah insentifnya. Perusahaan jadi lebih bebas bergerak dalam operasional bisnisnya yang tentu saja bisa meningkatkan performa bisnis mereka. Jadi intinya, perusahaan spin-off seringkali dibuang oleh investor institusi dan retail karena berbagai macam alasan. Dan tugas kita adalah mencari tahu apakah nilai intrinsik dan nilai fundamental perusahaannya itu masih bagus atau tidak. Bisa jadi perusahaan dengan spin-off itu diobrol murah, padahal fundamental perusahaannya masih sangat bagus. Dan tentunya kita bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Bungkusan kedua, merger securities. Merger atau akuisisi perusahaan adalah ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain untuk alasan ekspansi atau kepentingan bisnis lainnya. Ketika sebuah perusahaan ingin merger atau mengakuisisi perusahaan lain, seringkali terjadi pembelian saham perusahaan.
Ada 3 metode pembayaran yang seringkali digunakan ketika mengakuisisi sebuah perusahaan. Pertama, bisa dibayar dengan tunai. Kedua, dibayar dengan saham perusahaan. Ketiga, dibayar dengan hutang. Banyak investor nggak suka ketika dibayar dengan hutang. Mereka melihat adanya ketidakpastian dalam bisnisnya. Banyak investor melihatnya sebagai resiko. Hal ini seringkali membuat investor buru-buru berlomba-lomba menjual sahamnya dan menyebabkan harga sahamnya turun. Disinilah kita bisa melihat hidden gems, di mana kita punya kesempatan membeli saham bagus dengan harga yang didiskon. Berikut adalah studi kasus yang menurut gue cocok karena gue sudah menjalaninya. Ketika ICBP mengakuisisi Pinehill dengan menggunakan hutang pada tahun 2020, saham ICBP dari 11.000 per lembar saham turun menjadi 7.000 per lembar saham, turun 36%. Investor akuisisi Pinehill menjadi resiko karena adanya ketidakpastian dalam bisnisnya. Ketika investor melihat resiko, gua tentunya setelah membaca buku ini melihat kesempatan. Tentu saja gua sudah melakukan riset sendiri sebelum gua melihatnya sebagai peluang. Gua membaca 10 tahun laporan keuangan ICBP, membaca laporan keuangan Pinehill, membaca laporan akuisisi ICBP Pinehill, mencari tahu market share Indomie di Timur Tengah, mencari tahu pendapat manajemen perihal akuisisi Pinehill. Dan ketika ICBP mencapai 7.700, gua melihat ini adalah investment dengan low risk, high return. Jadi intinya, dalam merger dan akuisisi seringkali ada hidden gems, di mana perusahaan bagus terdiskon dengan alasan investor institusi, analis, dan investor retail melihat ketidakpastian. Mereka melihat ketidakpastian sebagai resiko. Ketika melihat resiko, investor buru-buru jual sahamnya. Disinilah kita bisa mengambil kesempatan. Dan menurut gua, akuisisi ICBP Pinehill adalah studi kasus yang cocok. Bungkusan ketiga, risk arbitrage. Masih berhubungan dengan merger dan akuisisi. Tidak semua merger dan akuisisi adalah kesempatan cuan. Bisa jadi menjadi resiko juga bagi investor. Kita langsung ambil contoh aja lah ya, biar gampang dipahami. Ambil contoh, PT Cebong mau mengakuisisi PT Kampret. Harga saham PT Kampret adalah Rp1.000 per lembar saham sebelum diakuisisi. Terdengar ada isu, PT Cebong mau mengakuisisi PT Kampret dengan harga Rp1.500 per lembar saham. Mendengar isu ini, investor pasar saham memborong harga saham PT Kampret sehingga naik menjadi 1.400 per lembar saham. Lalu gue merasa pintar nih, gue melihat sebuah arbitrase. Ada kesempatan untung Rp100 per lembar saham. Jika gue beli di harga 1.400. Kalau akuisisinya terrealisasikan di harga 1.500, gue bisa untung Rp100 per lembar saham. Stop. Jika kalian berhadapan dengan situasi ini, kabur jauh-jauh. Dalam buku Joe Greenblatt menjelaskan ada 2 resiko yang harus dihadapi. Yang pertama adalah seringkali isu seperti ini tidak jadi direalisasikan karena berbagai macam alasan seperti belum ada uangnya, tidak lolos uji kelayakan, pemegang saham tidak setuju, dan alasan lainnya. Jika hal ini terjadi, resiko ruginya jauh lebih besar dibandingkan keuntungannya. Ketika tidak jadi direalisasikan, harga sahamnya bisa turun ke Rp1.000 lagi, bahkan bisa turun lebih jauh. Sedangkan kalau jadi direalisasikan, untungnya paling cuma Rp100. Ruginya bisa lebih dari 500, tapi untungnya cuma 100. Tidak ada asymmetric risk dalam kasus ini. Penting sekali untuk beli investasi yang punya asymmetric risk. Yang kedua adalah resiko opportunity loss. Seringkali akuisisi sebuah perusahaan bisa berlangsung selama tahunan. Jika keuntungan arbitrasenya cuma Rp100 atau sejumlah 5% doang, maka kalian telah kehilangan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan untung yang lebih dari investasi lain. Jadi, hati-hati terhadap resiko arbitrase. Sebelum berinvestasi, cari tahu resikonya. Apakah investasinya punya margin of safety? Cari tahu asymmetric risk-nya sebelum berinvestasi di situasi arbitrase. Bungkusan keempat, perusahaan restructuring. Restructuring yang dimaksud di sini bukannya tentang hal-hal kecil, tapi hal-hal besar seperti menjual atau menutup cabang bisnisnya. Menutup cabang bisnis sering terjadi di perusahaan besar. Dan jika kalian perhatikan lebih dalam, kalian bisa menemukan peluang untung di sini. Kalau perusahaan menutup cabang bisnisnya, udah pasti karena alasan bisnisnya rugi atau tidak menguntungkan lagi. Kita ambil contoh PT Cebong. PT Cebong punya 3 cabang bisnis. Bisnis pertama jualan susu dengan untung 600 juta. Bisnis kedua jualan telur dengan untung 300 juta. Bisnis ketiga jualan beras dengan kerugian 400 juta. Setiap tahun bisnisnya jadi untung 500 juta.
600 ditambah 300 dikurang 400 simpelnya. Tiba-tiba, PT Cebong mutusin tidak mau lagi jualan beras karena rugi terus. Maka untung PT Cebong per tahun ini akan menjadi 900 juta, 600 ditambah 300. Untungnya jadi naik. Dengan menjual bisnis yang rugi, keuntungan PT Cebong menjadi naik. Terlebih lagi, manajemen merasa lebih diuntungkan karena bisa lebih memfokuskan sumber daya perusahaan ke produk-produk yang menguntungkan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan value perusahaannya menjadi lebih kompetitif di pasar. Restructuring seringkali menjadi keputusan yang sulit bagi manajemen yang punya ego besar, karena artinya bisnis mereka akan terlihat jadi lebih kecil. Seringkali, manajemen dengan ego yang besar mempertahankan lini bisnis yang rugi karena malu perusahaannya menjadi lebih kecil atau terlihat kelihatan mundur. Karena itu penting sekali untuk punya manajemen yang bijaksana, yang bisa mengutamakan kepentingan pemegang saham dibandingkan ego mereka. Jadi intinya, perusahaan yang mengalami restructuring bukan berarti mereka menjadi buruk. Bisa jadi itu adalah keputusan yang baik bagi investor dan bisnisnya. Jadi perhatikan perusahaan yang membuat perubahan. Bungkusan kelima, alat mencari hidden gems. Kalau kalian mulai percaya diri bisa untung setelah nonton video ini, tunggu dulu, jangan terlalu bersemangat. Berikut adalah beberapa alat yang kita perlukan untuk mencari hidden gems. Pertama, jangan percaya siapapun yang umurnya di atas 30 tahun. Jangan percaya siapapun yang umurnya di bawah 30 tahun. Dan juga jangan percaya siapapun yang umurnya 30 tahun. Anyway, ini adalah jokes dari Joel Greenblatt sih. Jadi intinya sih sebenarnya jangan percaya siapapun. Yang harus kalian lakuin adalah research sendiri. Research. Jangan percaya siapapun, termasuk channel ini. Percaya diri sendiri. Kalau nggak percaya diri sendiri, nggak usah beli sahamnya. Kedua, invest in the operator. Manajemen perusahaan adalah subjek yang penting ketika kita melakukan research sebuah saham. Kita harus bisa menilai apakah manajemennya itu bijak, jujur, atau mungkin menutupi sesuatu. Manajemen yang bagus adalah mereka yang jujur dengan kejelekan dan kebaikan perusahaannya. Gue sudah membahas detail perihal cara mencari tahu manajemen yang bagus atau tidak dalam buku Rule One. Kalian bisa cek di playlist buku investasi. Anyway, agar memudahkan penjelasan, gue akan memakai studi kasus dari perusahaan Ace Hardware. Dan berikut adalah statement dari manajemen perihal tantangan Ace Hardware per tahun 2022. Menurut manajemen Ace Hardware, tantangan yang dihadapi adalah PPKM dan kontainer. Tapi mereka tidak menyebutkan tantangan terbesar mereka, yaitu kompetitor. Menurut gua, manajemen Ace Hardware menutupi masalah terbesar mereka, yaitu adalah kompetisi dengan online retailer. Gue yakin manajemen udah pasti tahu lah, kalau PPKM dan masalah kontainer itu masalah temporary, yang pasti akan balik normal pada akhirnya. Tantangan sebenarnya adalah kompetitor. Dugaan gue adalah manajemen menutupi masalah besar ini takut bad publicity. Anyway, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya guys. Ketiga, pick your spot and concentrate. Di setiap buku yang gue baca selalu muncul circle of competence. Selalu berinvestasi di area atau subjek yang kalian pahami. Kalau kalian cuma ngerti atau paham industri consumer goods, invest aja di saham consumer goods. Nggak perlu kalian berinvestasi di perusahaan batubara kalau nggak ngerti industrinya. Anyway, always play in the game that you have the highest chance to win. Jadi intinya, alat untuk mencari hidden gems adalah diri kalian sendiri. Jangan percaya siapapun, always do your own research. Yang kedua, kita harus mencari tahu perusahaannya punya manajemen yang bagus atau enggak. Dan yang ketiga adalah always stay in your circle of competence guys. Anyway, cek juga buku video Joel Greenblatt lainnya di playlist buku investasi, linknya ada di akhir video ini. Dan video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment semata. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!